Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Wahyu Setiaji dari kelas MJ 402 dengan nomor induk mahasiswa 20020101088. Izinkan saya pada hari ini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang kedua, yang diampu oleh Ibu Dia Darmayanti, SEMSI, PhD, yang dibantu oleh Bapak Agassi. Jadi, untuk rekan-rekan, selamat menyaksikan hasil presentasi saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Latar belakangnya, dalam mencapai visi, misi, serta tujuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan, kunci utama adalah menciptakan kondisi perusahaan yang kondusif, serta menciptakan harmoni antara pemimpin serta karyawan. Karyawan memiliki peranan yang penting sebagai faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan, karena mereka berada langsung dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan kinerja karyawan agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Upaya dalam peningkatan kinerja karyawan ini biasanya melibatkan berbagai cara, seperti memberikan motivasi, insentif, serta kesempatan untuk berkembang dalam karir, meningkatkan kemampuan serta menerapkan gaya kepemimpinan yang baik. Motivasi menjadi perhatian utama dalam hal menginspirasi gairah kerja karyawan, sehingga mereka mau bekerja dengan dedikasi penuh untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya peningkatan motivasi dan kinerja yang optimal dari tenaga pekerjanya, akan meningkatkan kualitas pelayanan serta pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut. Dan dengan mempertimbangkan urgensi serta pentingnya motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan, pada hari ini izinkan saya untuk melakukan analisis mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada kita semua mengenai pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan, serta memberikan panduan bagi perusahaan untuk meningkatkan motivasi serta efektivitas karyawan dalam mencapai tujuan bersama. Tinjauan pustakanya, kita lihat pengertian manajemen itu sendiri. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. James A.F. Turner dalam bukunya Management Franchise or How International dikutip oleh T. Henny Handoko dalam bukunya Management edisi kedua tahun 2012 edisi 8 menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari berbagai definisi dapat kita pahami bahwa manajemen bukan hanya sebagai ilmu ataupun seni, melainkan ada elemen-elemen dari keduanya. Sebagai ilmu, manajemen bisa dipelajari oleh siapa saja, bagaimana halnya ilmu-ilmu lainnya. Ini berarti bahwa ada pengetahuan dan prinsip yang dapat dipahami serta diterapkan untuk menjadi seorang manajer yang efektif. Di sisi lain, manajemen ini juga dianggap sebagai seni, karena mencapai tujuan suatu organisasi tergantung pada kemampuan suatu pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya. Artinya, aspek keahlian, kreativitas, serta kepemimpinan yang dimiliki seorang manajer memainkan peran kunci dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, manajemen ialah kombinasi antara pengetahuan ilmiah yang dapat dipelajari serta diterapkan, serta keterampilan seni dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi agar lebih efektif. Selanjutnya ialah pengertian dari manajemen sumber daya manusia.
Menurut menurut DF Dr. Haji Edi Sutrisno MSI dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2014 edisi 3, MSDM dianggap sebagai bidang yang strategis dalam suatu organisasi. MSDM harus dipahami sebagai perluasan dari pandangan tradisional dalam mengelola orang secara efektif. Dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengetahuan tentang perilaku manusia serta kemampuan untuk mengelolanya. Sementara itu, Sadil Samsudin dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2006 edisi 22, Manajemen SDM atau Human Resource Management adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pendayagunaan, pengembangan, penelitian, dan pemberian balas jasa bagi manusia yang ada di individu, anggota organisasi, ataupun perusahaan bisnis. Dengan demikian, MSDM merupakan bagian yang sangat penting juga dalam organisasi, yang melibatkan berbagai aspek seperti pemanfaatan sumber daya manusia dengan baik, pengembangan potensi karyawan, penelitian terkait manajemen sumber daya manusia, serta memberikan penghargaan atau balas jasa yang sesuai bagi individu yang berkontribusi dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian motivasi itu sendiri. Menurut Tehani Handoko dalam bukunya Manajemen edisi kedua tahun 2012 menyebutkan bahwa motivasi bukan hanya satu-satunya faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi seseorang. Ada dua faktor lainnya yang terlihat ialah kemampuan individu dan pemahaman tentang perilaku yang diperlukan untuk mencapai prestasi yang tinggi atau disebut persepsi peranan. Untuk proses motivasi sendiri diawali dari kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga menimbulkan pencarian jalan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kadang-kadang karyawan ada di satu titik ketika dia berhasil melakukan sesuatu perlu adanya integritas sehingga ada pengakuan atas kinerja yang dilakukannya. Setelah mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan, langkah selanjutnya ialah perilaku yang diarahkan. Dalam hal ini dilakukan oleh proses yang dilakukan manajemen lini atas, terutama pihak HRD ya. Selanjutnya ialah prestasi evaluasi atas tujuan yang dicapai, dan proses selanjutnya ialah imbalan atau hukuman. Tentunya ini tergantung dari hasil yang dicapai oleh karyawan. Apabila memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan, karyawan berhak mendapatkan imbalan ya. Namun jika masih jauh dari standar yang ditentukan perusahaan, karyawan mendapatkan sanksi atau hukuman atas hal yang dilakukannya. Setelah mendapatkan berbagai apresiasi ataupun hukuman, karyawan dapat menilai kembali kebutuhan yang tidak tercapai tersebut. Apakah memang sudah sesuai atau perlu adanya peningkatan begitu. Selanjutnya ialah tujuan pemberian motivasi. Tujuan pemberian motivasi menurut Hesibuan dalam bukunya Organisasi dan Motivasi tahun 2004 menyatakan bahwa tujuan pemberian motivasi bagi seorang karyawan selain memberikan keuntungan pada karyawan itu sendiri, juga memberikan keuntungan pada organisasi, seperti meningkatkan produktivitas karyawan, mendorong semangat dan gairah kerja karyawan, serta mempertahankan kestabilan karyawan. Dalam hal ini memang motivasi sangat diperlukan oleh karyawan, agar karyawan tersebut dapat menjalankan tugas serta kewajibannya dengan baik. Jika memang motivasi belum bisa diberikan perusahaan, tidak heran kadang karyawan merasa mengeluh atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Selanjutnya kita akan membicarakan teori tentang motivasi. Menurut Tehani Handoko dalam buku Manajemen edisi kedua, teori ini menekankan pentingnya pengertian akan faktor-faktor internal individu tersebut. Kebutuhan dan motif yang menyebabkan mereka memilih keadaan atau kegiatan, cara dan perilaku tertentu untuk memuaskan kebutuhan yang dirasakan.
Selanjutnya ada teori motivasi Maslow. Ini adalah teori yang terkenal ya rekan-rekan. Membagi kebutuhan manusia sebagai berikut. Ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya adalah model motivasi. Menurut Fadli Samsudin dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2006 halaman 284, terdapat 3 model motivasi yang menjadi pendekatan dalam memahami mengelola motivasi karyawan. Berikut ialah penjelasan singkat mengenai ketiga model tersebut. Yang pertama adalah model tradisional ya rekan-rekan. Model ini fokus pada asumsi motivasi karyawan terutama yang didorong oleh faktor eksternal seperti insentif finansial atau hukuman. Dalam model ini, manajer atau pimpinan perusahaan berusaha mendorong kinerja karyawan dengan memberikan imbalan material, bonus, serta kenaikan gaji, serta sebagai bentuk motivasi. Jadi model tradisional ini lebih menekankan ketika karyawan misalnya berhasil melakukan sesuatu, perusahaan akan memberikan imbalan atau hasil dari kinerja karyawan tersebut. Jadi langsung ya begitu rekan-rekan. Selanjutnya ialah model hubungan manusia. Model ini menekankan pentingnya faktor internal dan aspek psikologis dalam mempengaruhi motivasi karyawan. Teori ini menganggap bahwa karyawan tidak hanya berorientasi pada imbalan finansial semata, tapi juga kebutuhan sosial, pengakuan, rasa memiliki dalam pekerjaan. Dalam hubungan model manusia ini, sebenarnya yang dibutuhkan karyawan bukan hanya semata mengenai insentif begitu. Tapi ketika karyawan ini mendapatkan pengakuan atas apa yang dikerjakannya, itu menjadikan motivasi dalam diri karyawan tersebut bahwa memang perusahaan itu melakukan validasi atas pekerjaan yang dilakukannya. Tidak semata-mata hanya sekedar apa yang kita kerjakan itu imbalannya itu saja, bukan itu saja ya teman-teman. Lebih ke aktualisasi diri. Selanjutnya ialah model sumber daya manusia. Model ini menekankan pemanfaatan sumber daya manusia sebagai aset berharga bagi perusahaan. Motivasi karyawan dilihat dari sudut pandang bahwa investasi dalam karyawan yang termotivasi akan memberikan hasil yang optimal, memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya, kita melihat pengertian dari kinerja. Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris work performance atau job performance. Seringkali dalam bahasa Inggris disingkat sebagai performance saja ya. Dalam bahasa Indonesia, kinerja dikenal dengan istilah prestasi kerja. Kinerja atau prestasi kerja dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai hasil tertentu yang didasarkan pada pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Menurut TB Syafri Mangkuprawira dan Aida Pitayala Hubis dalam bukunya Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia, kinerja didefinisikan sebagai hasil dari proses pekerjaan tertentu yang dilakukan terencana oleh karyawan dan organisasi yang bersangkutan, yang dapat diukur dari jumlah dan mutu tertentu sesuai standar organisasi perusahaan. Dengan demikian, kinerja atau prestasi kerja mengacu pada hasil yang akan dicapai karyawan dalam menjalankan tugas-tugas tertentu dan dapat diukur baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, selaras dengan standar yang telah ditetapkan organisasi ataupun perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja merupakan konstruksi multidimensi yang mencakup banyak faktor. Menurut TB Syafri Mangkuprawira dan Aida Pitayala Hubis dalam bukunya Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia, faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor intrinsik karyawan sendiri atau SDM dan juga faktor ekstrinsik yaitu kepemimpinan, sistem, tim, dan situasional. Berikut ialah pengaruh kinerja dan kelompok terhadap kinerja organisasi. Kita lihat ya rekan-rekan, di sini ada kinerja individual.
Di dalamnya ada faktor kinerja, yaitu kerahatan tim, kepemimpinan, kekompakan, peran tim, dan juga norma. Selanjutnya ialah kinerja kelompok dengan faktor lingkungan, kepemimpinan, struktur organisasi, pilihan strategi, teknologi, serta kultur organisasi. Dari kinerja individual dan kinerja kelompok ini menghasilkan kinerja organisasi yang di mana di dalamnya ada faktor pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan peran. Bisa kita lihat bahwa ketiga struktur kinerja ini memiliki satu keterkaitan satu di antara yang lainnya. Tanpa adanya unsur ketiga tersebut, keberhasilan dari suatu organisasi rasanya sangat sulit untuk dicapai. Next, kita akan membahas mengenai hubungan motivasi dengan kinerja karyawan. Hubungan motivasi dengan kinerja dapat dilihat dari definisi kedua variabel tersebut. Menurut Liang Ji yang dikutip oleh Fadili Samsudin dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, motivasi merupakan pekerjaan manajer dalam memberikan inspirasi, semangat, serta dorongan kepada orang lain, terutama pada karyawan, agar mereka mampu mengambil tindakan tertentu. Sementara itu, menurut Irianto Jusuf dalam bukunya Tema-tema Pokok Manajemen Sumber Daya Manusia, kinerja karyawan adalah hasil pelaksanaan pekerjaan karyawan yang dapat dinilai dari perkembangannya melalui evaluasi yang sistematis oleh pihak yang berwenang dalam organisasi atau perusahaan. Dari kedua definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hubungan motivasi dengan kinerja karyawan adalah bahwa motivasi menjadi faktor yang penting dalam pencapaian kinerja yang optimal. Ketika seorang karyawan itu termotivasi dan merasa puas dengan apa yang dia dapatkan, perusahaan atau organisasi dia cenderung akan memberikan lebih dari yang diharapkan, serta terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, motivasi yang tinggi dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik, serta memberikan hasil yang lebih baik pula. Oleh karena itu, sangat penting bagi manajer atau pimpinan untuk melakukan pemberian inspirasi dan semangat kepada karyawan agar mereka itu dapat termotivasi serta mencapai tujuan organisasi sehingga bisa menciptakan kinerja yang optimal bagi perusahaan tersebut ya rekan-rekan. Selanjutnya ialah kerangka pemikiran. Dalam hal ini, bagaimana sih suatu perusahaan ini dapat mencapai tujuan organisasi ini ya teman-teman? Bisa kita lihat unsur utamanya ini ada di karyawan sebagai sebenarnya fondasi utama dalam suatu organisasi atau perusahaan bisnis. Ketika karyawan itu mendapatkan motivasi dalam hal ini bisa berupa imbalan, keamanan dalam bekerja, lingkungan yang baik, serta faktor-faktor yang lain, maka akan timbul suatu kinerja di dalamnya. Di antaranya ialah kesetiaan serta komitmen yang tinggi. Karyawan itu akan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Karyawan akan menjalankan kedisiplinan serta kewajiban-kewajiban yang sebetulnya tidak perlu dituntut oleh perusahaan ketika perusahaan itu mampu memberikan motivasi kepada karyawannya, dengan sendirinya faktor motivasi itu timbul sehingga kewajiban tugas job desk karyawan itu dapat dilaksanakan seoptimal mungkin, dan juga tujuan organisasi apapun itu, entah itu target perusahaan, penjualan, ataupun apa itu, dapat dimaksimalkan dengan sangat baik. Lalu apa saja sih variabel-variabel untuk mengukur motivasi ini? Bisa kita lihat ya, variabel bebas dari motivasi kerja ini ada kesejahteraan dan pengakuan, di mana di kesejahteraan ini ada poin-poin diantaranya imbalan yang layak, kesempatan untuk promosi, serta insentif dan tunjangan. Serta di dimensi pengakuan ada bagaimana mempengaruhi pengakuan
perasaan ikut serta, penghargaan atas prestasi, serta pimpinan yang mendukung. Lalu variabel terkait kinerja karyawan itu ada faktor-faktor kinerja di dalamnya. Apa saja sih indikatornya? Ada kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada bekerja, menguasai dan mengembangkan metode, menguasai bahan bidang pekerjaannya, bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya, kedisiplinan dalam mengerjakan tugasnya, kreativitas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan kerja tim dengan rekan kerja untuk menimbulkan motivasi, kepribadian yang baik, jujur, dan juga objektif dalam bekerja. Karyawan juga mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya serta pemahaman yang mendalam dalam pemahaman ilmu pekerjaan. Dapat kita simpulkan berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab selanjutnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut. Pemberian motivasi kerja secara keseluruhan dapat dikatakan sudah memadai dan dinilai cukup efektif dalam mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Pengaruh antara motivasi kerja serta peningkatan kinerja karyawan ini diperoleh kesimpulan yang sangat signifikan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bila motivasi kerja itu ditingkatkan oleh organisasi, motivasi kerja ditingkatkan akan semakin baik pula kinerja karyawan tersebut. Sebaliknya, jika motivasi kerja itu tidak ada peningkatan, ada kemungkinan karyawan ini tidak meningkatkan kinerja dirinya, sehingga timbul masalah atau konflik dalam organisasi yang kadang berujung bahwa karyawan itu resign dari perusahaan tersebut. Caranya ialah karena motivasi kerja merupakan faktor yang dominan yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Cara yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Bila dimungkinkan perlu adanya kenaikan gaji karyawan, apalagi melihat tingkat kebutuhan yang selalu meningkat pada saat sekarang, karena walaupun ada pemberian insentif, itu belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini, apalagi masih ada beberapa orang karyawan yang belum mendapatkan insentif. Jadi mereka hanya mengandalkan gaji yang diterima. Selain dari faktor gaji, ada juga kelemahan-kelemahan dalam hal memperoleh pengakuan dan keamanan kerja begitu yang dibutuhkan oleh karyawan itu. Hendaknya hal ini juga dijadikan masukan dan pertimbangan yang efektif bagi perusahaan rekan-rekan, sehingga akan memberikan pengaruh yang lebih baik lagi terhadap peningkatan karyawan di perusahaan tersebut. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan baik. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan tinggalkan komentar di channel YouTube saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.